Audio Jungle. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Pak, mohon dijelaskan agenda kegiatan hari ini terkait penerjunan KKN Pos Daya di Desa Dondong ini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi acara hari ini sebenarnya merupakan acara hari pertama dari KKN yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darussalam Cilacap Pak. Jadi STKIP Darussalam Cilacap yang berada di Karangujung. Jadi kita semua memahami bahwa perguruan tinggi itu kan punya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan dan pengajaran itu mereka lakukan di kampus. Kemudian yang kedua penelitian dan pengembangan, bisa jadi penelitian dan pengembangan dari dosen-dosennya. Untuk mahasiswa ini nanti biasanya mereka diminta untuk membuat tugas akhir ya, berupa skripsi atau tesis. Nah, sedangkan yang ketiga dari tridharma perguruan tinggi tadi kan pengabdian masyarakat. Nah, KKN ini kan salah satu sarana untuk mengaplikasikan tridharma perguruan tinggi berupa pengabdian masyarakat tadi Pak. Jadi diharapkan nanti kan mahasiswa itu dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Intinya seperti itu Pak. Dan ini nanti mungkin 1 bulan ke depan lah mahasiswa akan melaksanakan KKN di 3 desa yang ada di Kecamatan Kesugihan, di Dondong, Keleng, dan Pelanjar Pak. Pak, tadi untuk wilayah Desa Dondong tadi disebutkan tentang adanya jamur tiram ya Pak ya? Oh iya, iya. Jadi tadi ternyata perintisnya itu adalah Pak Kades, Pak Suratman itu yang memang beliau memiliki, saya nilai memiliki ini ya, critical thinking gitu. Jadi beliau mampu untuk mengidentifikasi isu yang ada di desanya. Jadi ternyata Dondong ini kan adalah desa yang sawahnya kalau kering itu airnya nggak ada, sedangkan pas musim hujan itu kebanjiran. Maka beliau berpikir bagaimana caranya untuk masyarakat itu barangkali bisa tetap memiliki penghasilan yang tidak tergantung dengan musim Pak. Nah, maka beliau tadi punya terobosan masalah jamur tiram ini, Pak Suratman, Pak Kepala Desa tadi. Dan ini tadi kami sampaikan, mestinya mahasiswa mengambil beliau sebagai role model ya ini terhadap masalah critical thinking dan kreativitas ini Pak. Jadi terobosan untuk mengatasi masalah Pak. Itu. Terkait mengenai tadi teknologi digital yang disampaikan Bapak terhadap teman-teman mahasiswa yang melakukan KKN ini seperti apa nih Pak? Oh nggih, itu tadi saya mengambil contoh dari beliau. Jadi saya tadi menyampaikan tentang 4C ya, kompetensi 4C. Jadi critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Intinya adalah kalau tadi seseorang itu sudah mampu mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada di daerahnya, maka kemudian kreativitasnya dia diharapkan mampu mencari solusi ya bagi masalah tadi. Terus kemudian yang ketiga, ketika dia sudah punya ide, maka dia harus punya skill untuk communication, untuk mampu mengkomunikasikan sehingga orang itu dapat menerima ide atau gagasannya ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tentunya karena tidak ada seorang pun yang bisa bekerja sendirian, tentunya dia harus mendapatkan dukungan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Saya mengambil contoh ini tadi ketika Pak Kades itu kemungkinan beliau memang tidak punya kemampuan IT, tapi dia mampu punya ilmu komunikasi yang bagus dan beliau menggandeng ya, berkolaborasi dengan Telkom sehingga tadi membuat piranti yang bisa mengendalikan penyiraman jamur dari jarak jauh. Jadi misalkan Anda, Bapak ini punya kebun jamur di rumah. Nah kemudian ditinggal ke Surabaya selama 3 hari. Nah ini melalui HP itu bisa dikontrol, jadi kapan disiram dan sebagainya. Nah ini saya pikir tadi kreativitas dari Pak Kades ya, Pak Suratman, Kepala Desa Dondong yang mungkin patut dijadikan role model oleh mahasiswa STKIP Darussalam. Ya, ini harapannya seperti apa nih Pak terkait kegiatan KKN
KKN yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dari Parangkuncung ini ya Pak ya. Ya. Tentunya harapan pemerintah daerah seperti apa ini Pak? Ya kalau kami tadi Pak, jadi kami sangat mengharapkan sebenarnya dari pelaksanaan KKN ini mahasiswa itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya melaksanakan KKN itu sebagai tugas kampus, tapi mereka juga mampu mengembangkan kemampuan diri tadi, porsi tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka bisa mengembangkan kemampuan critical thinking, creativity, communication dan collaboration ya. Jadi ini penting buat mereka nanti setelah lulus dari kuliah, karena keberhasilan seseorang di dunia kerja itu kan tidak hanya tergantung dengan istilahnya IPK-nya yang tinggi, tapi bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu menjalin kerjasama dengan orang lain. Jadi ini harapannya tentunya bahwa mahasiswa tadi bisa mengembangkan kemampuan seperti ini. Yang kedua tentunya bahwa otomatis masyarakat di tempat KKN itu juga menikmati hasilnya ya, maksudnya mendapatkan hasil dari mereka KKN. Artinya mereka KKN di sini nggak sia-sia, tapi memang ada tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua STKIP, itu ada monumennya atau ada oleh-olehnya, bukan berupa barang, tapi sesuatu yang kemudian mungkin memberdayakan masyarakat di sini. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Cilacap ya mengharapkan, karena sekarang masih musim pandemi Covid, kami berharap mereka para mahasiswa ini dapat menjadi ujung tombak sebagai pelaksana gerakan penanggulangan penularan COVID-19 ini Pak, melalui pelaksanaan berbagai macam protokol kesehatan yang sudah kita kenal. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dan sukses selalu. Sama-sama Pak, terima kasih Pak, sukses.